Salve, salam sejahtera untuk rekan-rekan guru di mana saja berada. Kita bertemu lagi di Beni Nalar Channel yang selalu hadir membahas materi bernuansa pendidikan. Kali ini kita membahas tentang perencanaan elemen keterampilan proses IPAS. Kami hadir untuk membantu rekan-rekan guru yang mengalami kesulitan dalam menyusun perencanaan mata pelajaran IPAS, khususnya elemen keterampilan proses. Kadang-kadang rekan-rekan guru mengabaikan elemen keterampilan proses di pelajaran IPAS ini, baik di fase B maupun di fase C. Oleh karena itu, supaya pemahaman kita utuh, maka simak video ini. Ikuti ulasannya dan nonton hingga akhir. Kalau belum paham, silakan komen di kolom komentar. Mari kita simak dengan baik, rekan-rekan. Dalam perencanaan keterampilan proses IPAS ini kita ambil di fase B. Sebelum kita ke perencanaan, kita lihat dulu beberapa informasi penting menyangkut dengan mata pelajaran IPAS di SD ini. Tentunya dia hanya pada kelas 3-4 itu fase B, 5-6 fase C. IPAS atau ilmu pengetahuan alam dan sosial itu elemennya hanya ada 2. Pertama itu pengetahuan IPAS dan yang kedua keterampilan IPAS. Rekan-rekan guru, kita lihat tujuan elemen keterampilan proses dalam mata pelajaran IPAS di SD. Tujuan itu untuk apa? Yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis seorang siswa. Yang kedua, mengembangkan kemampuan observasi dan pengukuran. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan komunikasi. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Kelima, mengembangkan kemampuan kerjasama dan kolaborasi. Yang keenam, mengembangkan kemampuan refleksi dan evaluasi. Kita lihat rekan-rekan, di sini tujuannya kalau secara ringkas, ya, apa yang harus siswa atau murid dapat dari tujuan atau keterampilan proses ini. Yang pertama, kita lihat siswa harus berpikir kritis, analitis, bisa observasi, pengukuran, memiliki komunikasi yang baik, berpikir kreatif dan inovatif, mampu kerjasama dan kolaborasi, dan juga bisa refleksi dan evaluasi. Ya, ini tujuan pembelajaran elemen keterampilan proses dalam mata pelajaran IPAS. Kita lihat dalam rancangan pembelajaran keterampilan proses. Ya, saya rancang di sini teman-teman untuk membantu sebagai bahan referensi untuk kita semua dalam menyusun perencanaan pembelajaran, terutama elemen keterampilan proses. Ya, di sini kita ambil fase B dan kelas 4. Topik perubahan wujud zat, terutama tentang membeku dan mencair. Waktu yang disiapkan 2 kali 35 menit. Kita lihat yang pertama, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, murid dapat menggunakan panca indera untuk mengamati dan mendeskripsikan perubahan wujud es menjadi air atau mencair dan air menjadi es atau membeku. Berikutnya, mengukur dan mencatat suhu es saat mencair dan air saat membeku menggunakan termometer. Tujuan pembelajaran berikutnya, menginterpretasi dan menganalisis data hasil pengamatan dan pengukuran untuk menemukan pola perubahan suhu saat es mencair. Yang berikut, menyimpulkan bahwa perubahan wujud zat terjadi karena perubahan suhu dan energi. Terakhir, menyajikan hasil pengamatan dan kesimpulan dalam bentuk tulisan atau lisan. Berikut B. Kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ada pendahuluan, inti, dan penutup. Kita lihat pendahuluan. Di kegiatan pendahuluan ini ada 3 kegiatan, apersepsi, motivasi, dan penyampaian tujuan pembelajaran.
Apersepsinya, guru menunjukkan es batu dan menanyakan kepada siswa, apakah yang akan terjadi jika es batu ini didiamkan di ruang terbuka? Ya, beri kesempatan para siswa untuk menjawab. Dilanjutkan, guru juga bisa menanyakan pengalaman siswa tentang es batu. Karena bagaimanapun pasti juga siswa sudah mengetahui tentang es batu. Kita lihat motivasi apa yang disampaikan oleh guru. Guru memutarkan video singkat tentang proses mencairnya es di daerah kutub atau es krim yang meleleh. Guru mendorong siswa untuk berpikir kritis dengan bertanya, bagaimana proses itu terjadi? Kenapa es bisa meleleh? Ya, video tadi tergantung kondisi atau keberadaan sekolah kita berada di mana. Bisa juga tanpa video atau cara lain. Berikut penyampaian tujuan pembelajaran. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, maksudnya melakukan percobaan untuk memahami perubahan wujud zat dan melatih keterampilan proses sains. Itu kegiatan pendahuluan, Bapak Ibu. Sekarang kita lihat di kegiatan inti. Yang pertama kita lihat eksplorasi atau pengamatan awal. Kegiatan dilakukan pertama itu guru membagi murid menjadi beberapa kelompok kecil. Kegiatan yang kedua, setiap kelompok diberi alat dan bahan seperti es batu, gelas plastik, termometer, stopwatch, dan lembar kerja. Kegiatan ketiga, murid diminta mengamati es batu secara seksama menggunakan panca indera, bentuk, warna, sentuhan. Mereka mencatat hasil pengamatan awal pada lembar kerja. Kita lihat kegiatan inti yang kedua, itu eksperimen tentang es mencair. Kegiatan yang pertama di sini, murid memasukkan es batu ke dalam gelas plastik. Kegiatan kedua, murid mengukur dan mencatat suhu es pada interval waktu tertentu, misalnya setiap 2 menit, sampai semua es mencair. Kegiatan ketiga, guru membimbing murid untuk mencatat data dalam tabel pada lembar kerja. Murid juga diminta untuk mencatat perubahan visual yang terjadi pada es batu. Kita lihat kegiatan yang ketiga, analisis data untuk mencari pola. Kegiatan yang pertama di dalam analisis ini, pertama itu murid melihat kembali tabel data yang telah diisi. Kegiatan kedua, guru mengajukan pertanyaan pancingan. Bagaimana suhu es saat mulai mencair? Apa yang terjadi dengan suhu setelah es mencair? Kegiatan ketiga, murid berdiskusi dalam kelompok untuk menemukan pola dari data yang mereka dapatkan. Kita lihat kegiatan inti yang keempat, eksperimen juga, tetapi tentang es membeku. Kalau tadi yang pertama di atas tadi itu es mencair. Ada 3 kegiatan di sini. Pertama, murid menyiapkan air yang telah mereka dapat dari proses mencair. Kegiatan kedua, murid memasukkan gelas berisi air tersebut ke dalam freezer. Ya, di sini guru dapat menyiapkan freezer atau meminta siswa melakukan di rumah sebagai tugas. Ya, berarti di sini rekan-rekan kalau memang tidak bisa di sekolah, tidak siapkan freezer, maka menugaskan kepada siswa untuk mereka lakukan di rumah. Kegiatan yang ketiga, murid diminta untuk mengamati dan mencatat waktu yang dibutuhkan air untuk membeku. Kita lihat kegiatan yang kelima dari kegiatan inti ini, presentasi dan diskusi. Kegiatan pertama, setiap kelompok menyampaikan hasil pengamatan dan kesimpulan mereka. Kegiatan kedua, kelompok lain diberi kesempatan untuk bertanya atau memberikan tanggapan. 3. Guru memandu diskusi kelas untuk merangkum hasil temuan dan mengarahkan murid pada konsep perubahan wujud zat yang terjadi akibat perubahan energi. Rekan-rekan guru, kita lihat kegiatan yang ketiga dari
rangkaian pembelajaran tadi yaitu kegiatan penutup. Di sini ada 3. Pertama, refleksi, di mana guru mengajak murid merefleksikan kegiatan yang telah dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan oleh guru yang tentunya akan dijawab oleh siswa atau murid. Pertama, apa yang kalian pelajari hari ini? Boleh juga pertanyaan lain yang disiapkan oleh guru. Yang berikut, keterampilan apa yang kalian gunakan saat melakukan percobaan? Itu juga bisa dengan versi lain. Yang kedua, kesimpulan. Bersama murid, guru menyimpulkan bahwa es dapat mencair menjadi air karena menerima panas, dan air dapat membeku menjadi es karena melepaskan panas. Itu kesimpulan dari hasil percobaan tadi. Tindak lanjut yang merupakan kegiatan terakhir dan penutup ini, kegiatan penutup, guru dapat memberikan tugas proyek sederhana kepada murid seperti membuat es lilin atau mengamati proses pembekuan pada bahan lain untuk memperdalam pemahaman murid. Sekarang kita lihat penilaian. Penilaian dari keterampilan proses ini rekan-rekan guru. Guru mengamati dan mencatat aktivitas murid selama kegiatan praktikum dengan menggunakan lembar observasi yang mencakup aspek. Pertama, aspek keterampilan mengamati. Apakah murid mendeskripsikan secara rinci? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang kita lihat di dalam lembar observasi. Yang berikut, keterampilan mengukur. Apakah murid dapat menggunakan termometer dan stopwatch dengan benar? Berikut, keterampilan menginterpretasi data. Apakah murid dapat menjelaskan pola dari data yang dikumpulkan? Yang terakhir, keterampilan berkomunikasi. Apakah murid berani mempresentasikan hasil diskusinya? Maka dari 4 keterampilan ini yang akan dinilai oleh guru untuk sebagai penilaian terakhir dari hasil seluruh rangkaian kegiatan dari siswa. Penilaian pengetahuannya itu penilaian bisa dilakukan melalui pertanyaan lisan tentang konsep perubahan wujud zat. Dan penilaian produknya itu opsional, boleh ada, boleh tidak. Guru menilai lembar kerja yang berisi data dan kesimpulan dari setiap kelompok. Itulah garis besar dari perencanaan pembelajaran tentang keterampilan proses IPAS fase B. Ya, tentunya terakhirnya pasti tempat di mana guru itu membuat perencanaan itu. Dan juga ada tanda tangan guru yang ampuh mata pelajaran IPAS di kelas mana, di kelas 4 tadi di sini. Sudah itu mengetahui kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu guru, di mana saja berada, itulah rancangan pembelajaran elemen keterampilan proses pada IPAS di SD, terutama kelas 4. Mungkin bisa membantu rekan-rekan guru di mana saja berada untuk bisa melaksanakan di kelas. Semoga materi perencanaan elemen keterampilan proses ini sekurang-kurangnya ada gambaran sebagai bahan referensi bagi guru di sekolah. Tentunya rekan-rekan, agar channel ini semakin hari berkualitas, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen berupa saran ataupun masukan untuk materi berikutnya. Salve, sampai jumpa di video berikutnya.